Oke, halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana texturing itu dilakukan dengan menggunakan Blender. Yang pertama, silahkan buka project baru terlebih dahulu, File, New, General. Oke. Nah, saat ini kita mempunyai sebuah objeknya ini adalah kubus gitu. Nah, kubus memiliki 1, 2, 3, 4, berapa sisi? 6 ya, 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 sisi. Nah, masing-masing sisi ini bisa kita kasih material yang berbeda-beda. Seperti pada course yang sebelum-sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengassign material untuk setiap sisi, untuk setiap face. Yang saya maksud sisi itu adalah face. Oke. Nah, kali ini kita bisa masuk edit mode untuk mempelajari lebih detail lagi tentang texturing. Nah, kita masuk ke material, bagian material sini ya. Seperti biasa, kemarin sudah saya berikan sebuah contoh bagaimana cara untuk membuat material baru kemudian mengassign ke salah satu sisi. Nah, ini ada material default ya di sini ya. Ketika kita bikin baru, kadang-kadang ada material default bawaan dari Blender. Jadi warna aslinya mungkin putih seperti ini. Kita cek di bagian preview, render preview. Oke, render preview warnanya putih seperti ini. Kita bikin material baru. Oke, material baru, cek new. Kita ganti warnanya menjadi merah. Kemudian saya seleksi, kemudian assign, dan kita dapat warna merah untuk sisi sebelah sini. Kemudian saya bikin material baru lagi. Sorry, saya hidupkan dulu ya ini ya. Oke, sudah hidup. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita bikin material baru, new, dan warnanya mungkin saya ganti kuning. Saya seleksi sisi di sebelah sini, kemudian saya select assign, dan kita akhirnya mempunyai bangun berwarna seperti ini. Untuk sisi sini warnanya merah, untuk sisi sini warnanya kuning, kemudian untuk sisi ini sisi di sini warnanya putih. Misalkan di sini warnanya hitam, bolehlah, bisa saja saya lakukan seperti itu gitu. Saya bikin baru lagi, new, kemudian saya kasih warna hitam, misal ini hitam ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya assign. Kemudian untuk sisi sebelah sini misal mau saya kasih warna baru lagi, misalkan biru. Oke, seperti ini. Kemudian langsung saja kita assign. Nah, jadi sekarang kita punya sebuah kubus dengan warna seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang diassign itu bukan warna melainkan tekstur. Hal itu tentu bisa kita lakukan dengan mudah. Ini saya translasi dulu biar kelihatan. Awalnya mungkin seperti ini kelihatannya. Nah, sekarang kita coba untuk setiap sisi ini kita assign dengan tekstur yang berbeda. Di sini saya mempunyai sangat banyak sekali tekstur ya. Tekstur untuk percobaan. Oke, ada tekstur seperti ini. Kemudian ada tekstur seperti ini, tekstur ya, tekstur bulu. Kemudian ada tekstur kayu. Kemudian ada tekstur metal seperti ini. Nah, kita akan coba satu-satu mengassign setiap face ini dengan material yang tadi sudah saya sebutkan. Materialnya kita ganti menjadi tekstur. Bukan materialnya sih, warnanya kita ganti jadi tekstur. Oke, sekarang kita cek material yang berwarna putih. Nah, untuk material yang berwarna putih ini kita pakai di kubus ini di dua tempat, satu di atas, dua di bawah. Nah, kita coba ganti material yang di atas ini dengan tekstur yang lain. Caranya seperti apa? Nah, di sini kan kita sudah pakai ini ya, sudah pakai tekstur. Bukan tekstur, kita pakai material warna. Nah, ini ada base color, di base color ini ada warnanya. Nah, di sebelahnya ada gambar lingkaran. Kita klik, di sini ada pilihan image texture. Saya klik. Semisalkan saya ganti, saya klik di sini.
open, kemudian saya ambil tekstur yang sudah saya punya ya, di mana lokasinya. Oke, saya cari dulu teknik animasi 3D. Oke, ini kemudian animasi 3D tekstur. Nah, di sini saya punya banyak sekali tekstur seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama mungkin di bagian atas saya kasih tekstur metal gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ingat, material satu saya pakai di material yang ini. Material metal ini saya pakai di yang tadinya putih ya. Putih tadi kan ada di dua tempat, atas dan bawah. Nah, ini kan atas dan bawah. Nah, karena berhubung dua-duanya tadi pakai material yang sama, material putih, nggak saya ganti gitu. Nah, ketika saya ganti menjadi sebuah tekstur, maka yang tadinya putih, karena nggak kita ganti, itu dua-duanya akan menjadi tekstur semua. Karena dua-duanya pakai material yang sama. Yang atas dan yang bawah ini satu tekstur, satu material yang sama. Satu material yang sama, oleh karena itu teksturnya juga pasti sama gitu. Nah, sekarang kita ganti warna merah ini dengan tekstur yang lain. Kita klik di sini seperti biasa, base colornya kita ganti jadi image texture. Kemudian saya ganti pakai texture yang tersedia, tekstur lain, animasi 3D. Oke, kemudian texture kita cek di bagian stone mungkin, klik. Oke, dan di sini teksturnya menjadi tekstur stone. Nah, kita cek untuk warna kuning. Kita ganti warna kuning ini menjadi image texture juga. Kemudian kita pilih salah satu texture ya. Oh, sorry, salah. Oke, texture. Kemudian kita masuk ke wood mungkin. Kita ambil wood yang di sini. Nah, kita punya beberapa tekstur dalam satu kubus. Oke, yang hitam mana? Yang hitam kan ini. Berarti ini saya klik, kemudian saya ganti pakai image texture, kemudian saya open, kemudian teknik. Oke, kemudian di bagian sini, kemudian texture, lagi-lagi saya pilih material-material, beberapa material. Nah, ini akan jadi seperti ini, sesuai dengan tekstur yang kita berikan. Selanjutnya, mungkin yang biru ini saya ganti dengan warna yang lain gitu. Saya ganti dengan texture yang lain, masuk ke image texture, kemudian saya open, kemudian saya masuk ke teknik ke folder ini, ngambil texture bulu, dan jadilah seperti ini. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas, tampak bawah. Oke, itulah basic dari texture. Jadi perlu kita ingat bahwasannya setiap face itu bisa kita beri texture, satu texture, dan karena berhubung satu objek itu terdiri dari beberapa face, oleh karena itu setiap face itu bisa kita berikan texture yang berbeda-beda. Seperti itu intinya. Oke. Mungkin saya cukupkan untuk part kali ini untuk penjelasan tentang texture itu sendiri ya. Pak, apakah bisa satu texture itu satu objek itu satu texture? Bisa. Contoh, saya shift A, kemudian cube, saya bikin cube kedua, GX, GZ. Oke, biar kelihatan seperti ini. Kemudian ini saya beri material baru, new. Oke. Nah, kemudian saya ganti ininya menjadi image texture di material ya, ingat di material, kemudian di sini. Oke, kemudian kita open texture baru. Misalkan saya pakai texture ini. Texture apa ya enaknya? Wall. Oke, ini brick texture. Nah, satu gini, secara karena semua face di sini ini ya defaultnya pakai material ini, maka semuanya akan ngikut material yang kita assign. Bukan yang kita assign ya, yang secara manual, yang secara otomatis dari awal sudah diberikan oleh Blender ini.
Kecuali kalau saya tap, kemudian di sini saya assign material yang lain, maka beda cerita lagi. Misalkan kita bikin material baru gitu ya, kemudian apa namanya, kita klik material yang lain. Nah, mungkin seperti ini, kemudian kita assign. Nah, jadinya sama, jadi berbeda-beda. Jadi pada defaultnya satu objek itu satu material. Kalau satu material itu kita ganti menjadi yang tadinya warna kita ganti menjadi texture, itu semuanya akan berubah menjadi texture yang sama. Kecuali ketika kita sudah menyeleksi satu buah atau lebih satu buah atau lebih face, kemudian kita assign dengan material baru, kita menambahkan material baru, kemudian kita assign, kemudian material tersebut kita ganti texture, kita ganti menggunakan mode texture, ya secara otomatis akan berubah seperti yang kita lihat di sini. Kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan untuk part 1 ini. Silahkan nanti beranjak ke part berikutnya. Untuk part ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.